Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Pria hamil. Samuel langsung memalingkan wajahnya begitu Cila mengangkat alisnya. Gadis kecil itu wajahnya sangat manis bila ditatap dari bawah seperti sekarang. Jadi kamu belum percaya kalau B beneran cinta kamu? Sedih Samuel melihat Cila yang tatapan matanya sangat datar pada Samuel. Bahkan sama sekali tak salah tingkah saat Samuel menatapnya. Cila sayang B kok, kata Cila lembut mengecup kering Samuel yang berbaring di pangkuannya. Pelayan yang lewat tak jauh dari mereka hilang fokus, sehingga nampan gelas yang di bawahnya jatuh. Saat melihat Samuel yang tengah bermanja-manja pada istri kecilnya, apalagi saat Cila mengecup kering Samuel. Maaf tuan, suara gemetar pelayan itu, sedangkan pengawal yang berjaga di sekitar saja sudah pergi duluan karena sakit mata. Hati-hati ya Bi, nanti kedatangan, kata Cila lembut menatap pelayan yang tengah mengumpulkan pecahan beling itu. Samuel yang berbaring telentang itu terus menatap wajah Cila dari bawah, membuat jantungnya semakin berdebar tak karuan. Cila senyum malu-malu Samuel saat gadis kecil itu kembali menulis dan mendekat ke meja, membuat pemandangan Samuel terharang bukit bulat. Diam Bi, Cila harus selesaikan tugas dulu, kata Cila sebelum tangannya menulis, tapi sebelahnya lagi juga mengelus kepala Samuel. 20 menit kemudian semua tugas Cila telah selesai. Bi muntah. Khawatir Cila melihat baju Samuel yang kotor, sedikit bekas muntahan. Cila mengelus-ngelus kepala Samuel yang lagi tertidur, lalu menunduk menghirup aroma mulut Samuel. Khawatir Samuel muntah karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Enggak bau alkohol, tapi kok Bi muntah ya? Kata Cila memastikan bahwa itu benar muntahan. Bi, suara lembut Cila menepuk pelan pipi Samuel yang tertidur itu. Samuel enggan membuka mata. Ayo, pindah ke kamar, ajak Cila. Samuel beneran ketiduran barusan saat dia melihat jam di pergerakan tangannya. Ternyata sudah hampir jam 9 malam. Bi lapar. Kalau Samuel mengelus perutnya. Jadi Bi belum makan, heran Cila. Gak jadi makan tadi karena buru-buru pulang, jawab Samuel. Ya udah, kita makan. Kata Cila merasa akhir-akhir ini dia sangat sayang Samuel semenjak pria dewasa itu berubah manja. Bi mau masak aja deh, kata Samuel memasuki dapur sambil menggenggam tangan Cila. Cila pipis bentar ya Bi. Izin Cila meninggalkan Samuel yang tengah mengiris bahan masakan di dapur mewah mereka. Iya, tadi di klub teman Daniel baunya sangat menyengat. Bi jadi muntah jadinya. Cerita Samuel yang sama sekali tak sadar akan perubahan drastis dalam dirinya. Terus sekarang perut Bi sakit atau gak enak gitu habis muntah? Tanya Cila mengelus perut Samuel. Enggak kok, saat Bi udah muntah, rasa mual Bi langsung hilang. Enakan deh, jawab Samuel singkat jujur. Emang ada orang gitu? Heran Cila. Biasanya kan kalau orang mual bahkan sampai muntah perutnya pasti gak enakan. Atau seminimalnya orang itu akan lemas. Samuel menyalakan kompor, lalu mulai menumis bahan makanannya satu persatu. Cila, kamu gak bobok kan? Tanya Samuel karena tiba-tiba gadis nakal yang memeluknya itu diam, tak bergerak, apalagi bicara. Bi, Cila mau. Pinta gadis kecil itu malu-malu pindah memeluk Samuel dari depan. Samuel tersenyum lebar melihat Cila yang manis itu. Setelah memasukkan semua bahan makanan, Samuel meletakkan spatula yang dipegangnya. Lalu dia mencuci tangan. Samuel mengangkat tangannya, meminta seluruh pelayan dan pengawal yang berada di sekitarnya pergi. Bi, kaget Cila saat Samuel mengangkatnya ke atas meja dapur. Kamu mau? Bisik serak Samuel tepat di dekat telinga Cila. Iya, Cila mau. Kayaknya enak, ngiler Cila menatap masakan Samuel yang belum matang itu.
Samuel memegang wajah Cila dengan tangannya, agar tak menoleh lagi. Kamu mau aku apa masakanku, bocil? Bingung Samuel. Biasanya jika gadis kecil itu bilang begitu, pasti dia ingin Samuel menciumnya. Ya mau masakan Bilah. Masa Cila makan bis sih? Jawab Cila polos menatap Samuel yang berdiri di depannya. Samuel memegang teguk Cila, lalu melahap bibir manis istrinya itu dengan penuh sensasi, sampai Cila meremas pinggang Samuel yang dipegangnya. Bih, kata Cila, tapi lagi dan lagi Samuel menciumnya tanpa memberikan Cila ruang gerak. Kamu sangat manis, cantik. Pandai sekali mantan Casanova itu merayu dan mengajak istrinya bermain, sampai Cila merasa suka, bahkan nyaman dengan perlakuannya. Bih, wajah memerah Cila saat Samuel mengecup pipinya bergantian. Tunggu sebentar, Samuel mengaduk dan memberikan bumbu masakannya, yang sudah hampir matang. Selesai makan. Bih, jangan. Rengek Cila saat Cila berbaring di ranjang. Samuel malah menyingkap bajunya. Bih mau lihat perut kamu, kata Samuel yang duduk itu memaksa. Ah, geli Bih. Keluh Cila saat Samuel mengelus perutnya yang tak tertutup apapun. Cepatlah tumbuh, bisik Samuel menyandarkan kepalanya di atas perut Cila. Dia beneran sangat ingin punya bayi. Besok Cila dapat undangan ke acara pesta bisnis di Hotel XB. Cerita Cila. Bi juga, besok kita perginya bareng aja ya. Kata Samuel tak merasa heran, istrinya kan pewaris tunggal. Jadi wajar jika dia juga mendapat undangan acara bisnis besar. Apalagi orang tuanya sedang di luar negeri. Banyak cewek di sana tuh. Sidir Cila melirik Samuel yang berbaring di atas perutnya. Aku tak akan tergoda, jawab Samuel berpindah tidur sejajar dengan Cila. Apa kau takut kalah saing? Sambung Samuel menaikkan alisnya, menggoda istri kecil yang nakal itu. Kebalik kali, tawa Cila melihat perubahan ekspresi wajah Samuel. Samuel membayangkan pebisnis muda yang sangat tampan-tampan. Bi bakalan buktikan nanti kalau Bi lebih segalanya dari mereka. Jawab Samuel menatap Cila nakal itu sebelah mata. Ditunggu buktinya, kata Cila semakin jahil. Begitu penasaran dengan suaminya yang terkenal dingin ini. Lalu gadis jahil itu menarik selimut dan memejamkan mata dengan senyum merakah di bibirnya. Siang ini emosi Ziko benar-benar diuji habis-habisan oleh Samuel, sampai dia muak dan kesabarannya habis. Kamu itu mau beli setelan atau tidak? Bentak Ziko melempar ponselnya ke atas meja di depan sofa tunggu butik. Aku tidak menyukainya, bentak Samuel balik, juga merasa kesal dibentak Ziko. Terserah kau sajalah, Sam. Pasrah Ziko, lalu akan melangsungkan pergi meninggalkan Samuel dalam butik. Otak Ziko benar-benar pening melihat kelakuan sahabat sekaligus bosnya itu. Bagaimana Ziko tidak kesal? Sudah lebih dari 3 jam mereka menghabiskan waktu sia-sia, bahkan sudah mengunjungi 3 butik untuk mencarikan baju yang diinginkan Samuel. Tapi nyatanya tak ada satupun yang Samuel sukai. Temani aku sih, rakyat Samuel tak mau sendirian ditinggal Ziko. Di sini banyak orang, Sam. Ada pengawal kita dan penjaga butik ini. Lalu apa yang kau takutkan? Sebal Ziko kembali duduk di sofa, memijat pelipisnya, merasa pusing menghadapi tingkah Samuel yang tak biasa. Aku hanya ingin mendapatkan setelan terbaik untuk acara malam nanti, kata Samuel menatap Ziko yang marah-marah itu. Ya terus apa ribetnya? Kalau mau yang paling mewah, yang paling mahal, atau apa? Kau bisa memintanya, kata Ziko merasa lelah menuruti keinginan Samuel. Kau tahu, kita sudah melewatkan 2 meeting penting hari ini. Ziko benar-benar tak bisa lagi membendung kekesalan pada Samuel. Sudah sedari tadi Samuel gonta-ganti pakaian, tapi tak ada satupun yang Samuel sukai. Bahkan sekalipun pakaian itu sudah kelas internasional, dengan harga fantastis. Kalian semua pergilah. Pinta Ziko lalu menarik Samuel agar duduk tepat di sebelahnya. Kau ini kenapa? Tanya Ziko transparan.
karena memang tak biasanya Samuel begitu ribet dengan pakaian. Cila juga mendapat undangan acara nanti malam, kata Samuel mulai bercerita sambil menunduk. Entah mengapa sekarang Samuel tak punya cukup mental untuk menatap orang marah. Kamu takut kalah saing dengan para pebisnis lain? Tanya Ziko spontan langsung punya kesimpulan dari tingkah aneh Samuel. Bukan takut kalah. Aku hanya tak ingin Cila memuji penampilan mereka melebihi aku, kata Samuel dengan suara kecil. Astaga, Ziko tak sampai hati memarahi pria hamil ini. Entah mengapa Ziko begitu yakin bahwa Cila sedang hamil jika melihat tingkah aneh Samuel yang tiba-tiba sangat sensitif. Dengar Sam, aku tahu kau ingin Cila mencintaimu, tapi kau tak harus menjadi orang lain hanya untuk dicintai Cila. Kata Ziko berubah sabar, bahkan hangat, mengelus pundak Samuel. Maksudmu? Tanya Samuel menatap sahabatnya itu. Kau harus tampil dengan performa sendiri dan buat Cila jatuh cinta dengan pesona yang ada dalam dirimu. Sehingga kau terlihat unik di matanya dan tak akan pernah sama seperti orang lain. Jelas Ziko. Dengan begitu, dia akan sulit melupakanmu. Bukan justru malah jadi seperti orang lain agar dia puji. Garis bawahi, buat dia jatuh cinta dengan pesonamu. Senyum tulus Ziko sekarang paham dengan perasaan Samuel yang sensitif. Oh iya, kemarin aku beli setelan yang dipilih Cila. Apa aku pakai itu aja ya? Kata Samuel berubah berbinar senang mendengar ucapan Ziko. Tak lagi murung seperti tadi. Itu lebih baik. Sekarang aku antar kau pulang, lalu istirahatlah. Aku akan balik ke kantor. Kata Ziko juga merasa kasihan melihat Samuel yang beberapa kali muntah sedari pagi. Halo Tuan Sam. Senyum cool Rian menatap Samuel dan Ziko yang menuju pintu keluar butik mewah itu. Bulu babi ini beneran nekat. Batin Ziko menatap Rian tajam. Sepertinya dia masih belum menyerah untuk mendapatkan Cila. Kasihan sekali. Cila yang manis harus melihat tatapan datarmu setiap hari. Kata Rian tersenyum kecut melihat tatapan Samuel yang begitu datar terhadapnya. Samuel sama sekali tak menggubris ucapan Rian. Bahkan tanpa berkomentar, dia kembali melanjutkan langkah yang meninggalkan Rian. Dengar baik-baik, sampai kapanpun aku akan tetap mencintai dan memperjuangkan Cila. Aku akan membawanya pergi jauh dari hidupmu, mafia kejam. Teriak Rian. Mana mungkin Cila hidup bahagia bersama mafia kejam seperti Samuel. Itulah mengapa Rian tak pernah rela melihat Cila bersama Samuel. Samuel berbalik lalu berlari kencang dan memberikan bek mentah tanpa bisa Rian balas karena Rian sudah tersungkur duluan di lantai. Sialan, teriak puluhan pria melihat Samuel yang menghajar Rian habis-habisan. Lalu mereka semua memasuki butik dan baku hantam pun tak terhindarkan. Belum beberapa menit berlalu, Cila datang bersama Daniel. Bih, berhenti Bih, kata Cila memegang lengan Samuel yang terus menghajar Rian yang sudah tergeletak itu. Semua yang berantem itu berhenti begitu Cila berteriak histeris. Cila menatap Samuel yang sama sekali tak terluka sedikit pun. Lalu dia berlutut untuk membantu Rian yang sudah tergeletak itu. Ian, kamu gak apa-apa? Tanya Cila membantu Rian duduk. Sakit Cila. Keluh Rian mengusap bekas darah di sudut bibirnya. Puluhan anak yang motor dan bodyguard Samuel berhenti berkelahi beratap Cila yang membantu Rian duduk. Cila membantu Rian duduk di sofa dalam butik, lalu meminta kotak obat. Tahan ya, suara lembut Cila membersihkan luka di wajah Rian akibat ulah suaminya. Daniel yang melihat ponakannya terluka parah sedangkan Samuel tidak apa-apa tentu bertanya. Apalagi puluhan orang yang ikut berkelahi. Belum ada yang terluka satupun. Sepertinya kekuatan mereka imbang. Tapi mengapa Rian terluka sedangkan Samuel tidak sedikit pun? Kamu tidak melakukan perlawanan. Tanya Daniel bukannya membela Rian. Hanya saja ini seperti tidak adil. Aku tak akan pernah melukai orang yang Cila sayang Om. Karena aku tak ingin dia menangis. Jawab Rian dengan seulas senyum melihat air mata yang menetes di pipi Cila.
yang sedang mengobati lukanya itu. Jika orang lain tersenyum melihat ketulusan Ryan, justru Samuel malah semakin ingin memukulnya. "Sam, sudah," kata Zico memegang Samuel yang sudah sangat emosi itu. "Dia melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan simpati dari Cila," teriak Samuel kesal menyadari cara licik yang dilakukan oleh Ryan. Teriak Ryan saat Cila menekan luka di sudut bibirnya. "Sakit, Cila," rintih Ryan menatap Cila yang duduk di sebelahnya. "Dasar pembohong," senyum kecut Cila menatap Ryan yang ternyata punya rencana jahat. "Kamu lebih percaya ucapan orang baru daripada aku yang sudah lama bersamamu, Cila. Apa kamu sudah tidak kenal lagi dengan aku dan bagaimana kepribadianku?" Ryan begitu kecewa melihat Cila yang begitu gampang percaya. Cila terdiam mendengar ucapan Ryan. Cila memang sangat tahu bagaimana kepribadian Ryan yang tulus. Di tengah kebimbangan dan keheningan semua orang, Samuel berlari menuju wastafel di sudut butik. Samuel menyalakan keran wastafel, lalu mencuci mulutnya. Untuk kali ini mualnya benar-benar menyiksa, membuat seluruh tubuh Samuel lemas. "Sam," Zico berdiri di belakang, lalu memapah Samuel yang sudah lemas itu. "Bi, kenapa?" kata Cila berlari menghampiri Samuel. Samuel mengangkat tangan agar Cila menjauh. Samuel semakin mual saat Cila mendekatinya. "Bawa aku pergi dari sini, Zik," pinta Samuel yang bersandar sepenuhnya pada Zico. Tubuhnya benar-benar sangat lemas. "Bi," tangis Cila merasa bersalah melihat Samuel yang menatapnya penuh kekecewaan. Bersambung.